Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ummati hadhi ummatun marhumah laisa 'alaiha adabun fil akhirah innama adabuha fid dunya al-fitan wal zalajil wal qaj wal balaya. Rawahu Tirmidzi. Para soimin dan soimat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin beliau kita bisa melaksanakan sholat isya di Masjid Jakarta Islamic Center, dan kita akan lanjutkan dengan pelaksanaan ibadah sholat taraweh sebagai nilai kebaikan kita. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nilai kegiatan kita selama 12 hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan hari esok harus baik daripada hari ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, Imam Umar bin Khattab berkata kepada Imam Ibnu Abbas, "Ya Ibna Abbas, kaifa tahtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahid wa nabiyuha wahid wa kiblatuha wahidah." Wahai Ibnu Abbas, kenapa kok umat Islam ini, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan perselisihan, berbeda pendapat, sehingga dengan perbedaan itu bisa menimbulkan pertempuran antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Padahal kata Umar bin Khattab, wa kitabuha wahid, kitabnya satu, Al-Quran. Orang NU Al-Quran, Muhammadiyah Al-Quran, kelompok Islam yang lain juga sama Al-Quran. Wa nabiyuha wahid, nabinya juga sama satu, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kiblatuha wahidah, kiblatnya juga satu, sama Al-Ka'bah Baitullah. Ternyata orang Islam yang ada di dunia dia meyakini bahwasanya Ka'bah adalah merupakan poros bumi. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketahui, benua yang Allah ciptakan ini hanya ada 5. Salah satunya adalah benua Asia dengan benua Afrika. Kalau ditarik benang antara benua Asia dengan Afrika, maka itulah yang namanya Ka'bah Baitullah. Kita seluruhnya menjalankan umroh, tawafnya di Ka'bah. Kenapa terjadinya perselisihan di antara umat Islam? Harapan kita tentunya ada kebersamaan, persatuan dan kesatuan di antara kita. Ternyata umat Islam ini sampai dengan diprediksi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan berpecah belah menjadi 73 kelompok agama. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina milatan kulluhum finnar illa milatan wahidatan. Yang pertama yaitu yang kelompok pertama Syiah akan berpecah belah menjadi 22 kelompok agama. Kemudian Mu'tazilah akan berpecah belah menjadi 20 kelompok agama. Kemudian yang namanya Khawarij akan berkelompok mencah menjadi 20 agama. Murji'ah ada 5 kelompok agama, Najariyah 3 kelompok agama, Jabariyah 1 dan Musabbihah 1.
genep 72 ditambah dengan yang satu adalah 73. Kenapa sih? Kata Umar bin Khattab kepada Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas adalah merupakan paman baginda Nabi Muhammad SAW, putranya. Beliau menjawab, Umar, kana likuli qaumin fihi ra'yun. Karena ada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, mereka dalam rangka menerjemahkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, menerjemahkan hadis dengan akalnya sendiri dan sendiri. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Abbas. Kana likuli qaumin fihi ra'yun. Faida kana likuli fihi ra'yun, apabila ada setiap umat Islam yang menerjemahkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, menerjemahkan hadis dengan akal pikirannya sendiri, kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu, maka akan terjadi bendeng ceweng, perselisihan yang sangat dahsyat. Karena Bapak, Ibu dan hadirin perlu kita ketahui bahwasanya dalam rangka menerjemahkan Al-Quran ini tidak boleh dengan akal pikirannya sendiri. Salah satu contoh untuk mempersatukan pandangan umat Islam, apabila ada di antara umat Islam yang menerjemahkan Al-Quran hanya dengan menggunakan ilmu sorpiyah, adalah salah satu contoh. Limada taqtulunal anbiya'a bi ghairi haqqin. Limada taqtulunal anbiya, kenapa kalian membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas? Kalau kita menggunakan hanya ilmu sorpiyah saja, ini menggunakan kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari menunjukkan kalimat hal dan istiqbal, padahal kisahnya adalah dulu para nabi yang telah dibunuh di zaman Madiyah. Nah, oleh karena itu memerlukan dalam rangka mengartikan Al-Quran, dalam rangka mengartikan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya kalau apabila fi'il mudhari bermakna fi'il madi, maka di dalam ilmu Al-Quran ada yang namanya disiplin ilmu dengan nama ilmu bayan. Insya Allah kalau kita menerjemahkan Al-Quran, salah satu contoh lagi yang dipeributkan di Indonesia, awlamastumun nisa'a. Padahal kalau kita wawasan kita penuh dengan disiplin ilmu, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhtilafu ummah rahmah, perbedaan pandangan di antara madhab Imam Abu Hanifah dengan madhab Imam Syafi'i, dengan madhab Imam Hambali, dengan madhab Imam Malik, itu kan menjadikan rahmat, wawasan bagi kita, khazanah bagi kita. Oleh karena itu mari kita bersama, jangan kita memperkeruh suasana dalam rangka, oh ini ada orang yang sholat tarawihnya kok 20 rakaat, akhirnya yang kelompok 8 maki-maki orang yang kelompok 20 rakaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tanggal 3 Ramadan tahun 2011 kalau tidak salah, saya berada di Mekah pada saat itu dan ikut sholat tarawih di kota Mekah Al-Mukarramah. Itu orang mengerjakan 20 rakaat. Kalau saya pergi ke Madinatul Hujjat, dia kerjakan sholat tarawih 36 rakaat. Berbeda dengan witir. Seandainya kalau ada di antara kita yang meyakini kebenaran, sholat tarawih cukup 22 kemudian 3 menjadi jumlah yang 11, tidak menjadikan masalah, karena memang kita harus mendengarkan bahwasanya Al-Quran, perbedaan di dalam rangka pendapat, menerjemahkan Al-Quran dengan disiplin ilmu, ini menambah wawasan bagi kita umat Islam. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, mari kita persatukan pandangan kita. Bagaimana coba nasibnya saudara-saudara kita yang digajah, yang dibombardir, dibunuh, kemudian jatuhkan roket. Amerika diam-diam saja. Kalau satu orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani dibunuh, maka seluruh media massa akan mengatakan Islam adalah agama teroris dan sebagainya. Mari kita bersama melalui pelaksanaan ibadah puasa, kita satukan pandangan kita
Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan kepada saya, kok Pak Ustadz, kenapa orang Islam gak satu aja? Kalau satu, umpama kalau bersatu itu yang namanya Israel dikencingin rame-rame, itu bisa banjir. Bapak-bapak dan hadirin sekalian berbahagia rahimakumullah, ini merupakan sudah sunatullah, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummata wahidah walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat. Sekiranya Allah ingin menjadikan umat Islam Indonesia menjadi satu, bahkan organisasi konferensi Islam dunia menjadi satu, itu yang namanya musuh-musuh Allah tidak ada artinya bagi kita. Jadi oleh karena itu, kenapa kok kita selalu berbeda ceweng? Karena likulli qaumin fihi ra'yun fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu, akan terjadi bening ceweng perkelahian. Fa idza ikhtalafu iktatalu, dan apabila perselisihan ini yang tidak diimbangi dengan disiplin ilmu pengetahuan agama, maka akan terjadinya pembunuhan di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita jangan kembali ke laptop. Kalau tukul kembali ke laptop. Kalau kembali ke laptop, di dalam laptop itu adalah berbagai macam. Di dalam laptop itu ada yang namanya IQ, ada yang namanya EQ, ada yang namanya CQ di dalam laptop. Kalau yang namanya CQ, nah nanti bisa larinya ke QQ. Makanya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Rabbul Jalal. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama kita dengarkan, kita baca, kita lihat, kita renungkan Al-Quran. Insya Allah ta'ala kita akan mendapat bimbingan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu contoh Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah bilang awlamastumun nisa. Salah satu contoh yang dipermasalahkan, atau kalian menyentuh wanita. Menurut Imam Abu Hanifah, yang namanya menyentuh wanita di situ au jama'tum, apabila kalian berbuat jima dengan istri kalian, maka batalnya wudhu. Kalau menyenggol maka tidak batal. Tapi Imam Syafi'i lain lagi, awlamastumun nisa, menyentuh wanita yang diharam dikawin, tidak batal. Tetapi yang ajnabiyah maka hukumnya batal. Imam Malik lain lagi. Nah inilah kehebatan Islam. Kalau Imam Maliki dan Imam Hambali, menyentuh wanita kalau dengan nafsu batal, kalau tidak maka tidak batal. Inilah hebatnya kekayaan umat Islam di Indonesia, terutama dalam rangka menerjemahkan Al-Quran dan hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita terjebak di dalam perselisihan Islam. Yang kita justru mengharapkan Islam ini adalah adanya kesatuan dan persatuan, kebersamaan di antara kita. Mari kita melaksanakan iktikaf di dalam masjid sebagai akhir daripada ceramah kultum Ramadan pada malam hari ini. Ada di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan support kepada kita. Man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudia min abwabil jannah. Barang siapa orang yang berinfak dua sejoli di bulan suci Ramadan, nudia min abwabil jannah, maka akan dipanggil oleh berbagai pintu surga. Yang dimaksudkan dua sejoli, siang hari kita menjalankan puasa wajib, malam harinya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, dengan paginya kita melaksanakan sholat subuh, malamnya kita membaca Al-Quran, kita melaksanakan qiyamul lail pada malam hari Ramadan. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak. Inilah Bapak dan saudara sekalian berbahagia, orang yang akan melaksanakan dua sejoli, Allah akan persiapkan surga. Pamangkana min ahli sholah du'iya min babi sholah. Barang siapa di antara kita yang ahli melaksanakan sholat, Allah akan persiapkan pintu surga yang namanya babu sholah. Wa mangkana min ahli sodakoh. Barang siapa orang yang di antara kita mengartikan memperbanyak sodakoh, du'iya min babi sodakoh, maka akan dipersiapkan pintu surga namanya babus sodakoh. Wa man kana min ahlil jihad
du'iya mim babil jihad. Barang siapa di antara kita yang ahli berjuang membela ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya berjuang melawan hawa nafsu. Bapak-bapak dan hadirin, ada pintu surga namanya babul jihad. Sebagai akhir, pamangkana min ahli siam, barang siapa kita yang ahli mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita kerjakan dengan baik, kita terjemahkan dengan baik, kita artikan dengan baik, dan kita laksanakan dengan cara yang baik, insya Allah Allah akan mempersiapkan sebagai kompensasinya pintu surga yang bernama Babur Royan. La yadkhuluha illa saimun, tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam pintu itu kecuali hamba-hamba Allah yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mari kita persatukan pikiran kita dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Kerusakan bukan pada televisi Anda, kami kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.